Kebencian paling besar yang Martha rasakan adalah benci kepada siapa? Kepada Travis Lewis, orang yang sudah menghabisi nyawa ibunya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Martha pun memilih untuk memaafkan Travis Lewis dan memutuskan untuk mulai menjalin hubungan baik dengan Travis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini seperti biasa aku akan kembali lagi menemani kalian dengan menceritakan satu kisah kriminal, Wak. Tapi sebelum aku masuk ke ceritanya, aku mau nanya dulu nih sama kalian ya. Kalian percaya nggak kalau sejarah itu pasti berulang? Contoh, berbagai gaya rambut, pakaian, dan model kacamata yang dulu populer di era 90-an, Wak, sekarang kan mulai digemari lagi kan? Padahal tadinya dianggap jadul tuh, tapi nyatanya sekarang malah jadi tren lagi nih. Nah, aku sendiri meyakini kalau dalam beberapa hal, Wak, sejarah memang bisa berulang. Tapi masalahnya gimana kalau ternyata sejarah yang berulang ini adalah kasus kriminal? Sebuah peristiwa kelam yang pernah terjadi di masa lalu tiba-tiba terjadi lagi di masa sekarang dengan korban dan pelaku yang sama pula. Korban dan pelaku ya. Loh, emang ada nada kejadian kayak gitu? Ada. Nah, inilah yang akan aku ceritakan malam ini. Dimana pada 2 dekade yang lalu, Wak, pernah terjadi aksi penghilangan nyawa yang menimpa salah satu keluarga di Amerika. Lalu pas pelakunya ini keluar dari penjara, Wak, ternyata lagi-lagi si pelaku ini melakukan kesalahan yang sama dengan melukai anggota keluarga yang sudah dihabisi ini. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan malam ini terjadi di sebuah rumah mewah yang populer kali di kalangan masyarakat Arkansas, Amerika, Wak. Rumah itu terletak di kawasan Horseshoe Lake dan dimiliki oleh keluarga Snowden namanya. Nah, orang-orang pun menyebut rumah itu dengan sebutan Snowden House ya. Nah, sejarah berdirinya Snowden House ini, Wak, berawal dari seorang laki-laki yang bernama Robert Bugardo Snowden, Wak. Nah, jadi ceritanya si Robert ini adalah seorang prajurit di Perang Dunia Pertama. Nah, lalu setelah Perang Dunia Pertama itu berakhir di tahun 1918, dia pun menikah dengan gadis pujaannya yang bernama Grace. Nah, setelah menikah, Robert ini pengen jadi petani waktu pekebun. Dia udah nggak mau jadi prajurit lagi. Akhirnya si Robert ini pun mengajak Grace istrinya untuk menetap di kawasan Horseshoe Lake tadi itulah. Dan kawasan ini terkenal subur karena dilewati aliran sungai Mississippi. Salah satu komoditas yang tumbuh subur di kawasan itu adalah kapas, Wak, ya. Nah, singkatnya setelah Robert sama Grace itu sampai di sana, mereka pun langsung membeli 1000 hektar tanah untuk dijadikan lahan pertanian kapas. Memang seluas itu tanah mereka, Wak. Tanah itulah dibeli sama si Robert ini. Nah, di sana mereka pun juga membangun sebuah rumah dengan teras yang menghadap langsung ke pemandangan danau Horseshoe tadi. Dan FYI, Wak, Horseshoe Lake ini adalah danau yang berbentuk macam tapal kuda. Mungkin makanya itulah namanya jadi Horseshoe. Dan danau ini letaknya memang tidak jauh dari aliran sungai Mississippi ya. Nah, selama bertahun-tahun tinggal di sana, Robert dan Grace pun berhasil mengelola ladang kapas mereka dengan sangat baik, Wak. Setiap kali masuk masa panen nih, mereka bisa memanen kapas dalam jumlah yang besar dan mendapatkan keuntungan finansial yang sangat fantastis sekali. Nah, alhasil Robert dan Grace pun dikenal sebagai salah satu pasangan paling kaya di sana. Dengan harta kekayaannya itu, pada tahun 1949, Robert pun merenovasi rumahnya secara menyeluruh, direnov total lah gitu rumahnya. Rumah yang tadinya cuma 1 lantai dibangun jadi 3 lantai. Wah, ukurannya juga diperluas sama si Robert itu hingga mencapai sekitar 557 meter persegi. Robert dan Grace juga mendesain rumah itu dengan tangga-tangga mewah, pilar-pilar besar, lantai dari batu marmer, dan juga lampu-lampu kristal. Pokoknya didesain mewah lah gitu, Wak. Nah, lalu setelah proses renovasi itu selesai, semua orang juga jadi dibuat terkagum-kagum lah dengan keindahan rumah mereka. Dan rumah inilah yang kemudian disebut sebagai Snowden House atau rumahnya keluarga Snowden gitu ya, saking mewahnya lah gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, Wak, di dalam rumah itu keluarga mereka pun semakin bertumbuh lah ini. Di sana mereka membesarkan 4 orang anak yang bernama Robert, anak laki-lakinya, yang namanya juga sama kayak bapaknya. Terus ada 3 anak perempuan lainnya, ada Sally, Edith, dan juga Dorothy ya. Nah, lalu berpuluh-puluh tahun kemudian setelah 4 anak mereka ini menikah, keluarga besar Snowden masih sering kumpul tuh, Wak, di rumah besar itu di Snowden House itu. Cucu-cucunya Robert dan juga Grace sering tuh menghabiskan liburan musim panas mereka dengan menginap di Snowden House. Selama bertahun-tahun lamanya, Snowden House ini menjadi rumah yang sangat hangat bagi semua anggota keluarganya Snowden, Wak. Sampai akhirnya pada tahun 1996, sebuah peristiwa mengenaskan tiba-tiba terjadi di rumah itu. Ini tragedi yang pertama, Wak, ya. Masuk.
Nah, tragedi pertama yang terjadi di Snowden House ini, Wak, melibatkan salah satu anaknya Robert dan Grace yang bernama Sally McKay. Nah, sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku mau ceritain sedikit dulu tentang latar belakang si Sally ini, Wak, ya, Sally McKay ini. Jadi, Sally McKay ini lahir pada tanggal 30 Mei 1921 di Memphis, Shelby County, Amerika. Nah, dia ini lahir dengan nama Sarah Day Snowden. Tapi seiring berjalannya waktu, dia itu lebih populer dengan nama panggilan Sally, ya. Nah, Sally ini menghabiskan masa kecilnya di Snowden House bersama keluarga-keluarga yang lain. Lalu di bulan Desember 1941, waktu Sally ini berusia 20 tahun, dia pindah ke New York, Wak, untuk menempuh pendidikan di Vassar College. Nah, nggak lama setelah dia lulus kuliah, Sally pun menikah dengan seorang perwira angkatan laut yang bernama Pete Hughes. Nah, tapi setelah membangun rumah tangga selama 10 tahun, Wak, pernikahan mereka ini berakhir dengan perceraian. Dan setelah cerai sama suami pertama, di bulan Juli 1952, Sally ini nikah lagi sama seorang aktor, Wak, namanya David McKay. Nah, awalnya pasangan suami istri ini sempat tinggal di Snowden House juga nih, tempat mamanya. Tapi beberapa tahun kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke California. Nah, di California itu Sally melahirkan 3 orang anak perempuan yang dikasih nama Grace, Katie, dan juga Martha. Nah, kehadiran 3 anak ini tentu membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga barunya Sally dan juga si David. Tapi sayangnya di tahun 1976, Wak, setelah mereka menikah kurang lebih selama 24 tahun, karena satu dan lain hal, pernikahan mereka ini juga harus berakhir dengan perceraian. Dan setelah cerai sama David, sama suami kedua ini, Sally lalu membawa ketiga anaknya ini dari California pindah ke Snowden House, ke tempat mamanya lagi. Dan sejak saat itu Sally udah nggak pernah nikah lagi, Wak. Dia lebih memilih untuk fokus membesarkan ketiga anaknya sambil ikut mengelola ladang kapas milik kedua orang tuanya itu, milik si Robert sama si Grace. Nah, sejak si Sally ini ikut mengelola ladang kapas yang sebesar itu, hubungan antara Sally, Robert, dan Grace jadi makin solid lagi lah sama kedua orang tuanya, makin dekat lagi lah. Mereka bukan hanya jadi orang tua dan anak aja, tapi juga sebagai partner bisnis. Selama bertahun-tahun mereka berhasil, Wak, mengelola bisnis kapas itu dengan sangat baik. Sampai akhirnya di tahun 1982, Wak, Robert Snowden, bapaknya Sally ini, menghembuskan nafas terakhirnya di usia 86 tahun. Lalu menyusul di tahun 89, Grace ibunya juga berpulang di usianya yang ke-91 tahun. Nah, setelah kedua orang tuanya ini meninggal, Sally menjadi satu-satunya orang yang mengelola bisnis keluarga kapas bisnis kapas keluarga mereka ini, termasuk mengelola Snowden House sendiri, Wak. Lalu nggak lama kemudian si Sally pun memutuskan untuk melebarkan bisnisnya ini ke berbagai sektor lain. Jadi kali ini tuh bukan cuma bisnis kapas saja, Wak, tapi Sally ini juga menyewakan Snowden House karena mungkin saking besarnya kali ini, untuk berbagai kebutuhan. Bisa disewa jadi penginapan, bisa jadi restoran, wedding venue, bridal shower, dan lain sebagainya. Pokoknya dimanfaatkan kali lah Snowden House nih. Nah, untuk membantu menjalankan semua bisnisnya, Wak, Sally pun memperkerjakan banyak orang tentunya di Snowden House. Salah satu pegawai setianya adalah Gladys, Wak. Dia ini udah kerja sama Sally selama bertahun-tahun. Hubungan mereka pun semakin akrab lagi, sampai-sampai Sally pun juga mengenal dekat anaknya Gladys yang bernama Travis Lewis, ya. Nah, selain memperkerjakan banyak pegawai, Wak, untuk menjalankan bisnisnya ini, Sally ini juga bekerja sama dengan orang lain tentunya. Nah, salah satu partnernya ini adalah keponakan dia sendiri, Wak. Namanya Joseph Lee Baker. Nah, Joseph ini juga nggak tinggal jauh dari Snowden House, Wak. Jadi setiap kali ada urusan bisnis yang mendadak atau urgent, ini bisa langsung menemui Sally di Snowden House lah gitu, ponakannya ini. Nah, selama beberapa tahun pertama, Sally dan Joseph, si ponakannya ini, berhasil menjalankan bisnis itu dengan sangat lancar. Keuntungan finansial pun terus mengalir lah itu ke dompetnya mereka. Tapi sayangnya di dunia ini nggak ada yang abadi kan, Wak. Bisa dibilang waktu Sally ini lagi mencapai puncak kejayaannya di tahun 1996, waktu Sally sudah berusia 75 tahun, Wak, sebuah tragedi mengenaskan tiba-tiba menimpa si Sally. Jadi ceritanya pada tanggal 20 September 1996, Joseph, si keponakannya itu yang saat itu sudah berusia 53 tahun, Wak, datang nih ke Snowden House untuk membahas bisnis. Udah janjian sama Sally. Nah, lalu pas mereka ini lagi serius-seriusnya berdiskusi, tiba-tiba datang seorang pencuri, Wak, yang diam-diam membobol masuk ke dalam Snowden House. Nah, pas si pencuri ini beradu tatap sama Sally dan Joseph yang lagi meeting ini, si pencuri ini kaget gara-gara dia mikir Snowden House itu kosong. Dia nengoknya sepi-sepi aja, Wak, waktu masuk rupanya ada orang. Nah,
Lalu karena keberadaan ini udah terlanjur ketahuan, Wak, mungkin gegara panik, si pencuri ini pun nekat melepaskan banyak sekali tembakan ke arah Sally dan juga Joseph. Lalu si pelaku ini pun langsung buru-buru lari, buru-buru kabur dengan mengendarai mobilnya si Sally. Ketembak mereka berdua. Awalnya orang-orang gak ada yang tahu tentang kejadian penembakan dan pembobolan itu. Sampai akhirnya beberapa saat kemudian salah satu tetangganya si Sally, kita sebut aja lah namanya si A nih ya. A ini gak sengaja menemukan mobilnya Sally itu ada dalam keadaan rusak parah setelah menabrak pohon. Nah, mobil itu ditemukan di lokasi yang tidak begitu jauh dari Snowdon House, Wak. Tadinya si A ini mikir, ini Bu Sally kecelakaan ini. Tapi pas dicek kondisi mobilnya, dia tidak menemukan keberadaan Sally di situ. Akhirnya si A ini pun langsunglah berlari ke arah Snowdon House, Wak, untuk mencari Sally ini di mana. Dan sesampainya di sana, Wak, si A nggak langsung nengok si Sally sama si Joseph ya. Yang ada dia melihat, pertamanya dia ngeliat apa? Ada gumpalan asap yang mengepul dari dalam Snowdon House. Paniklah si A, tolong Snowdon House kebakaran, tolong, kata si A kan. Nah, nggak lama kemudian tetangga-tetangga yang lain pun langsung kumpul di sana dan salah satu di antara mereka langsung lah itu ngubungin polisi sama juga pemadam kebakaran. Tolong Pak, datang ke sini Pak, ada kebakaran apa segala macam. Udah tuh, singkatnya nggak lama setelah polisi dan tim pemadam kebakaran itu sampai di lokasi, sampai di Snowdon, Wak, api yang membakar Snowdon House pun berhasil dipadamkan. Lalu dengan hati-hati mereka pun berjalan lah ini masuk ke dalam Snowdon House kan untuk memeriksa kondisi di dalam. Dan di antara reruntuhan puing-puing rumah itu, Wak, mereka akhirnya menemukan Sally dan juga Joseph yang sudah meninggal dunia dalam keadaan sudah penuh luka bakar. Pada saat itu juga mereka langsung membawa jasadnya Sally dan juga Joseph ini ke rumah sakit, Wak, untuk diotopsi ya kan. Dan dari hasil otopsi itu menunjukkan bahwa Sally dan Joseph ini sempat ditembak dulu nih. Ya sekitar jam 11 sampai jam 11.45 siang lah. Jadi beberapa saat sebelum insiden kebakaran itu terjadi. Nah, adanya penembakan itu membuat polisi menyimpulkan kalau kejadian ini adalah aksi kriminal, bukan kecelakaan, bukan gegara kebakaran aja. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan lah kan pada saat itu juga. Aduh, heboh lah itu kan, Snowdon House kebakaran, Sally dan Joseph meninggal kayak gitu. Nah, di tahap awal penyelidikan, Wak, polisi langsung membuka catatan kriminal mereka yang merangkum semua nama-nama penjahat lokal di kawasan Horseshoe Lake tadi. Sebenarnya kawasan ini terkenal aman-aman aja, Wak. Jadi sekalinya ada aksi kejahatan di sana, besar kemungkinan pelakunya adalah orang yang sama. Makanya polisi langsung buka catatan kriminal mereka kan. Nah, karena peristiwa naas ini dicurigai sebagai aksi perampokan yang berujung pembunuhan atau penghilangan nyawa, polisi pun mencari siapa penjahat lokal yang pernah punya riwayat kasus yang serupa nih. Penjahat yang dulunya pernah mencuri juga gitu kan. Nah, lalu dari pencarian itu, Wak, polisi menemukan satu nama yang mencurigakan. Ya, siapa dia? Bisa kalian tebak? Dia adalah seorang laki-laki muda berusia 16 tahun pada saat itu yang bernama Travis Lewis. Travis Lewis, anaknya Gladys, Wak, anak asistennya si Sally. Dia udah kerja sama Sally bertahun-tahun. Nah, Travis ini, Wak, jadi salah satu orang yang sangat dicurigai sama polisi karena dia tercatat pernah melakukan aksi pencurian juga dan juga penyerangan. Akhirnya pada tanggal 5 November 1996, Travis ini pun secara resmi langsung ditangkap sama polisi. Aku nggak menemukan informasi tentang bukti-bukti apa saja yang mengarah ke si Travis ini, Wak, ya. Tapi yang jelas pihak berwajib atau kepolisian bilang kalau mereka punya bukti yang mengikat si Travis ini ke lokasi kejadian atau ke TKP. Nah, di sisi lain, selama proses interogasi itu berlangsung, Wak, Travis ini bilang, di hari kejadian itu saya itu memang ada di TKP, Pak, tapi bukan saya yang ngebunuh Bu Joseph pula, Bu Sally sama Pak Joseph. Oh gitu. Nah, sekarang ini coba aku jawab pertanyaan aku. Ada kepentingan apa aku pergi ke TKP hari kejadian tuh, ha? Kalau kau memang ada di sana dan melihat kejadian naas itu, ngapa kau nggak lapor polisi? Dan kalau bukan kau lah ini pelakunya, bisa kau sebutkan nggak siapa kira-kira pelakunya? Kata si polisi ke si Travis. Nah, mendengar rentetan pertanyaan itu, Wak, Travis nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya polisi bilang lagi, nih ya Travis ya, biar kau tahu aja ya, semua bukti yang kami temukan ini ngarahnya ke kau. Ini kejahatan fatal loh ya, dan kau berpotensi dijatuhi hukuman mati. Tapi kalau kau berani mengakui semua perbuatanmu, setidaknya kau bisa terhindar dari hukuman mati nih Travis, kata si polisi. Nah, adalah tuh akhirnya di tahun 1998, Wak, atau 2 tahun setelah Sally dan Joseph itu meninggal dunia, Travis pun langsung diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Di persidangan itu mungkin karena dia nggak mau mendapatkan hukuman mati kan Wak, Travis ini pun akhirnya memilih untuk berkata jujur. Dia bilang lah kalau memang sayalah pelakunya, sayalah yang sudah menembak Sally sama si Joseph, saya juga yang sudah membakar Snowden House, lalu saya kabur juga bawa mobilnya si Sally, kata siapa tuh kayak gitu. Nah setelah si Travis ini mengakui perbuatannya Wak, akhirnya dia pun dijatuhi hukuman penjara selama 28 tahun dan dia ini baru bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat setelah menjalankan minimal 70% dari masa tahanannya. Walaupun umurnya 16 tahun waktu itu Wak ya, tapi tetap dijatuhi hukuman penjara selama itu. Pihak keluarga Sally pun cukup puas sama hasil putusan itu Wak. Dan setelah Travis ini masuk penjara nih, meski masih berduka atas kematian Sally dan juga Joseph, keluarga Snowden ini mencoba melanjutkan hidup mereka. Nah setelah peristiwa naas itu terjadi Wak, tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anaknya Sally, si Grace, Katie sama Martha yang 3 perempuan ini Wak, anak-anak David juga ngerasa trauma kali, ngerasa terpukul kali lah ya kan pasti atas kematian ibu mereka. Bahkan saking terpukulnya Wak, mereka tuh sampai nggak mau lagi tinggal di Snowden House itu walaupun sudah diperbaiki. Ketika mereka dewasa, mereka sudah menikah, mereka lebih memilih untuk tinggal di luar kota. Akhirnya rumah keluarga mereka ini atau Snowden House ini Wak dikelola oleh salah satu adik mamanya atau adiknya Sally yang bernama Edith. Edith melanjutkan semua bisnis di rumah itu sampai akhirnya Edith pun meninggal dunia di tahun 2006. Dan setelah Edith ini berpulang Wak, pengelolaan dari Snowden House diambil alih oleh salah satu anaknya Sally. Namanya siapa? Martha. Nah di situ Wak, Martha ini udah mulai berdamai lah gitu sama rasa traumanya. Bagaimanapun Snowden House ini adalah rumah keluarga mereka, rumah keluarga besar mereka, dan di sana juga lah Martha ini pernah berbagi kebahagiaan dengan ibunya Sally. Alhasil Martha pun jadi punya tanggung jawab gitu lah Wak untuk terus menjaga Snowden House. Nah dah lah tuh akhirnya setelah mengambil alih pengelolaan Snowden House, Martha lalu melakukan beberapa kali renovasi. Dan setelah renovasi itu selesai, Martha lalu menjadikan Snowden House ini sebagai tempat penginapan dan juga wedding venue Wak. Dalam waktu singkat Snowden House ini kembali populer lagi di kalangan masyarakat yang ada di sana. Para seniman, pengusaha dan sosialita Wak banyak yang datang ke sana untuk liburan atau juga mengadakan pertemuan. Mereka jadi udah nggak takut lagi loh sama si masa lampau dari rumah itu karena udah direnov baik-baik sama siapa ini kan, sama Martha. Dikelolanya juga baik, marketingnya juga bagus, jadi makin ramai lah para pengunjung ke situ. Dan selain itu Snowden House ini juga dikenal sebagai wedding venue paling laris dan paling populer lah di kawasan itu. Wah udahlah populer lagi lah Snowden House. Nah, selain menghabiskan waktu luangnya untuk mengelola Snowden House ini Wak, Martha ini juga memutuskan untuk memperdalam ilmu agama. Beberapa sumber mencatat bahwa Martha ini adalah penganut agama Buddha Wak. Dan setelah dia belajar agama ini lebih dalam, dia pun mencoba untuk menghilangkan semua emosi negatif dari dalam hatinya biar dia bisa hidup dengan lebih damai. Nah, salah satu emosi negatif yang paling susah dia hilangkan adalah rasa benci. Dan dalam kasus ini kebencian paling besar yang Martha rasakan adalah benci kepada siapa? Kepada Travis Lewis, orang yang sudah menghabisi nyawa ibunya. Tapi Martha tahu kalau dia ini nggak boleh selamanya menyimpan rasa benci. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Martha pun memilih untuk memaafkan Travis Lewis dan memutuskan untuk mulai menjalin hubungan baik dengan Travis. Waktu itu Travis ini masih mendekam di penjara nih Wak, waktu dia udah mencoba berdamai lah gitu sama si Travis kan. Waktu si Travis masih di penjara, Martha ini Wak secara rutin menulis surat untuk si Travis. Selain itu Martha ini juga sering ngejenguk si Travis untuk melihat kondisinya secara langsung. Nah sikap Martha ini Wak tentu ditentang sama pihak keluarga Snowden yang lain ya kan. Mereka bilang ke Martha, Martha kau boleh maafin Travis tapi kok gak perlu lah berhubungan baik sama dia. Bagaimanapun dia ini adalah penjahat loh yang udah ngabisin nyawa ibumu. Martha bilang iya aku tahu kok. Dan bagiku memaafkan Travis itu juga gak gampang. Tapi cobalah kalian pikir baik-baik. 20 tahun yang lalu waktu ibuku terbunuh, usia Travis itu baru 16 tahun. Apa iya anak umur 16 tahun bisa melakukan hal sekejam itu? Kata si Martha lagi. Tapi faktanya pengadilan pun bilang kalau dia itu bersalah loh Martha. Apalagi yang kau cari? Kata si keluarga yang lain ini. Orang yang pernah melakukan kesalahan pun kan juga berhak mendapatkan kesempatan kedua.
dia, kata si Martha kayak gitu. Nah, semua peringatan yang disampaikan sama keluarga ini Wak nggak dihiraukan sama si Martha. Memang besar kali hatinya si Martha ini. Masih tetap Wak dia rutin menjenguk Travis terus-terusan sampai akhirnya di tahun 2018 Wak, setelah menjalani masa tahanan selama 22 tahun, Travis Lewis, pembunuh ibunya ini, dinyatakan bebas bersyarat. Dulu pas dia pertama kali masuk penjara usia Travis kan 16 tahun kan Wak, dan pas dia keluar dari penjara Travis sudah berusia 38 tahun. Martha pun menyambut kebebasannya Travis ini dengan senang hati. Dia bilang ke Travis kayak gini, jadikan masalah kemarin sebagai pelajaran ya Travis ya. Sekarang waktunya kamu untuk move on, untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Selama ini Bu Gladys, mamanya, masih ingat kalian, asistennya si Sally Wak, masih kerja sama aku, masih kerja sama si Martha Wak. Gimana kalau mulai besok kamu juga kerja aja sama aku di Snowden House ya. Sekarang Snowden House ini lagi aku sewakan menjadi penginapan. Nanti kalau pekerjaan kamu bagus, kerjaanmu oke, aku bisa kasih 1 kamar permanen buat kamu. Kamu mau? Kata dia kayak gitu. Apa nggak senang sih Travis? Wah siap bu, terima kasih bu. Saya mau kerja sama Bu Martha lagi di Snowden House. Makasih banyak ke Bu ya udah mau ngasih saya kesempatan kerja, dan makasih Bu sudah mau memaafkan saya dari masa lalu saya, kata si Travis kayak gitu. Di situ Martha tuh udah kayak yakin kali gitu loh Wak, kalau Travis Lewis ini udah jadi orang yang lebih baik. Makanya dia mau ngasih pekerjaan ke si Travis. Padahal tanpa dia sadari Wak, keputusan ini akan membawa keluarga Snowden ini menemui tragedi naas berikutnya. Nah jadi Wak, selama 2 tahun Travis kerja sama Martha di Snowden House ini, semuanya memang berjalan dengan baik. Tapi waktu memasuki tahun 2020, Gladys, mamanya si Travis ini notice kalau tabiatnya Travis ini mulai kembali menjadi dirinya yang dulu. Balik lagi ke setelan awal, dia suka bohong, suka males-malesan, dan suka mencuri. Mama udah sadar. Nah karena khawatir dengan tabiat anaknya itu Wak, Gladys pun bilang lah ke Martha, Bu, mohon maaf Bu ya, ada yang mau saya sampaikan. Sebaiknya Bu Martha lebih hati-hati lah sama anak saya Bu, sama si Travis itu. Akhir-akhir ini tabiatnya mulai kembali lagi kayak dulu. Saya takut Bu kalau Travis ini melakukan hal-hal yang membahayakan Bu Martha. Mamanya loh yang ngingetin itu sama Martha Wak. Nah dengar laporan itu, Martha nggak langsung nelan mentah-mentah Wak. Dia pengen membuktikannya secara langsung, membuktikannya sendiri lah gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian di dalam Snowden House, Martha mulai sering kehilangan uang cash. Jauh di dalam hatinya Martha yakin ini pasti Travis nih yang udah nyuri duit aku nih. Dan dari aksi pencurian inilah Wak, yang membuat si Martha ini sadar kalau ternyata Travis itu nggak berubah jadi orang baik. Ternyata di situ Martha kecewa kali, sedih dia Wak, hingga akhirnya Martha pun memecat si Travis dan melarang Travis untuk datang lagi ke Snowden House. Travis juga menerima keputusan itu ya kan, dia nggak bisa ngelak lagi, dia juga mengakui kesalahannya. Dah, dia angkat kaki lah itu dari Snowden House. Nah setelah si Travis nggak kerja lagi di sana Wak, Martha ngerasa situasinya udah lebih aman. Tapi sayangnya tidak. Hanya selang beberapa bulan kemudian Wak, sebuah tragedi mengenaskan kembali terjadi lagi di Snowden House. Kejadian kedua nih. Jadi ceritanya pada suatu pagi di tanggal 25 Maret 2020 Wak, tiba-tiba terdengar alarm bahaya dari dalam si Snowden House ini. Nah alarm berbahaya ini terhubung langsung Wak sama kantor polisi. Nah pada saat itu juga polisi langsung datang kan ke lokasi. Sesampainya di Snowden House, polisi melihat pintu belakang di area Snowden House ini terbuka lebar. Nah pas mereka mau masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan rumah itu, di situ mereka nengok ada seorang laki-laki yang lompat dari jendela lantai 2 terus langsung lari terbirit-birit ke arah mobil yang terparkir di halaman. Lari, shot gitu kan. Langsung tancap gak sih orang ini Wak, si laki-laki ini. Dikejar sama polisi. Tapi pas sampai di area Lumpur Wak, mobil itu macet, gak bisa gerak, terjebak di situ kan. Nah akhirnya si laki-laki ini keluar dari mobil dia. Dia langsung berlari ke area Horseshoe Lake tadi. Gak begitu jauh juga tuh dari Snowden House kan, dia lari ke sana. Nah pas dia udah nyampe di tepi danau, lompatlah si laki-laki itu. Belum sempat ketangkap sama polisi nih, udah lompat duluan dia. Waktu dicek sama polisi, si laki-laki yang lompat ini gak muncul lagi ke permukaan. Nah di situ polisi belum tahu nih siapa identitas laki-laki yang kabur tadi kan. Tapi yang jelas polisi yakin kalau laki-laki itulah yang sudah berbuat onar nih, sampai-sampai seseorang di dalam Snowden House menyalakan alarm bahaya, ya kan. Akhirnya polisi pun segera masuk lagi lah ke Snowden House untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Nah pas polisi sampai di dalam Wak, tepatnya di bagian dekat tangga, disitulah polisi menemukan Martha
terkapar dia di lantai, Wak. Oh, udah bersimbah darah itu semua. Di sekujur tubuhnya Martha ada banyak sekali luka tusuk dan juga pukulan benda tajam. Dan pas dicek ternyata Martha udah nggak bernapas, Wak. Meninggal Martha di situ. Di dekat jasadnya Martha, Wak, polisi menemukan ada tas yang berisi barang-barang berharga. Nah, polisi menduga bahwa si laki-laki tadi itu yang mereka lihat lompat tadi itu, pasti dia masuk ke dalam buat ngerampok si Martha nih. Akhirnya polisi pun langsung memanggil tim mereka yang lain untuk menyisir area danau dan mencari laki-laki yang udah terjun ke danau tadi. Dan singkatnya, laki-laki itu akhirnya ditemukan di dalam danau Horseshoe Lake itu. Dan karena tadi laki-laki itu nyebur dan dia ternyata tenggelam, otomatis dia pun juga sudah ditemukan dalam kondisi dan jadi mayat. Dan yang membuat semua orang di kawasan Snowden House itu shock adalah ternyata laki-laki itu bukan orang asing buat mereka, Wak. Itulah dia si Travis Lewis tuh. Orangnya 24 tahun sudah menghabisi nyawa ibunya Martha, which is Sally. Sekarang dia juga udah ngabisin si Martha, anaknya Sally. Ibu anak dia habisi sama satu orang yang sama. Nah, gara-gara dia mati tenggelam ya kan, nah, udah proses hukum pun ya nggak bisa dijalankan, Wak. Jadi sampai di titik ini mereka nggak tahu betul-betul apa yang terjadi pada Travis dan Martha di hari naas itu. Apakah Travis ini cuma pengen mencuri tapi malah ketahuan terus berujung ke penghilangan nyawa, atau jangan-jangan si Travis ini sengaja datang untuk habisi si Martha karena dia sakit hati setelah dia dipecat sama si Martha. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Semua itu masih menjadi misteri yang tidak terjawab karena pelakunya meninggal, korbannya pun meninggal. Adanya kejadian ini, Wak, membuat keluarganya Snowden lagi-lagi harus merasakan trauma yang sama. Mereka apa yang mereka nyangka, Wak, kalau peristiwa naas 24 tahun lalu akan terulang kembali oleh pelaku yang sama pula. Rasanya kan ya Allah macam deja vu dan mimpi buruk yang jadi kenyataan ya kan. Tapi itu pula yang terjadi. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa keluarga Snowden. Di satu sisi banyak orang yang menyayangkan keputusan Martha karena memilih untuk ngasih pekerjaan ke si Travis, pelaku pembunuhan mamanya. Tapi di sisi lain banyak juga, Wak, yang salut sama si Martha ini karena dia kan punya hati yang sangat besar kan untuk memaafkan si pembunuh ibunya. Memang banyak pro kontra kali lah dalam hal ini. Tapi yang jelas waktu Martha ini ngasih kesempatan kerja ke si Travis, Wak, pasti juga dia nggak expect kalau kejadian ini bakal berakhir kayak gini ya kan. Kalau dia tahu si Travis ini masih berbuat jahat lagi, pasti dia nggak mau lagi dekat-dekat sama si Travis. Toh buktinya pas Travis ini mulai nyuri, Martha langsung mencat dia ya kan. Peristiwa ini tentunya menjadi pelajaran buat kita semua, Wak. Tentu sebagai manusia kita ini mesti bisa saling memaafkan karena kita ini juga punya Tuhan yang Maha Pemaaf. Tapi perlu diingat juga, Wak, bahwa kita tidak punya kuasa untuk mengubah tabiat seseorang. Seseorang bisa berubah dari jahat mau menjadi baik karena kemauan dia sendiri. Mau segimanapun kita nyuruh dia berubah, Wak, kalau dari dianya nggak mau berubah ya sama aja. Makanya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, Wak, ya. Semoga Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.